Selamat pagi. Kita ketemu lagi ya di diskusi kita. Ya. Tak tahu diskusi atau apa ini ya, karena satu arah. Cuman saya memberikan pendapat. Ya, seperti biasanya setelah saya melakukan kegiatan saya pagi hari, ya olahraga kecil, nyapu halaman. Ya, kemudian saya nunggu kedatangan Jawa Pos. Ya. Kemarin saya kecewa, Jawa Pos datang tapi tidak ada teka-teki, gitu ya. Kecewa tapi tidak serius ya, Jawa Pos, mohon maaf. Hari ini ternyata lebih kecewa lagi, gitu ya. Jawa Pos nggak datang, ya, artinya tidak ada itu. Ya. Tapi saya baru ingat, oh iya maklum ini kan hari libur ya, sehingga mereka tidak mengirimkan. Jawa Pos nggak ada, teka-teki juga nggak ada, gitu ya. Nah, akhirnya saya tahu ya kemarin Ketua Umum PDI Perjuangan, ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Megawati Soekarno Putri mengumumkan calon presidennya. Yang jadi adalah, Anda ketahui semua, adalah Bapak Ganjar Pranowo. Ya. Tadi beberapa hari itu sudah, siapa ya yang akan dipilih, siapa ya. Jadi memang pada waktu itu memang simpang siur, ya, karena kita sendiri masing-masing membuat suatu itu sendiri, ya tapi menarik ya, sehingga terpikir apakah Pak Prabowo Subianto atau Pak Ganjar, gitu ya. Kalau Pak Prabowo Subianto seperti saya ragu-ragu, gitu ya, tapi juga siapa tahu, gitu ya, karena Pak Prabowo waktu itu sudah mengumumkan ya beberapa hari sebelumnya bahwa dia akan berkoalisi dengan PKB. Bapak Muhammad Muhaimin Iskandar, ya, ketua PKB. Ya, tapi saya tidak ingin bahas itu, ya. Sudah ditentukan. Ya, yang menarik dari itu ya, saya dari keputusan yang diambil oleh ketua itu, di sini saya melihat ada salah satu yang ditulis oleh Jawa Pos juga ya. Nah ini, ya, Anda lihat ini ya, ini di Politika dan internasional lagi. Ya, di bawah itu Anda lihat tulisannya itu, capres dulu, ya, baru jalin kerjasama. Wah, ini bingung saya ini. Ya, ini pernyataannya siapa ini ya? Ibu Mega. Ya. Dia mengatakan bahwa yang penting capres dulu, baru memikirkan kerjasama, atau dengan kata lain koalisi. Ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya dengan tetangga saya, beberapa orang pernah kumpul-kumpul, terus ya nggak tahu, mereka rupanya ada perhatian ya dengan pemilihan umum ya, atau pemilihan presiden. Nah ini kalau saya di daerah sini banyak terdengar suara burung atau mungkin gangguan ya, tapi nggak apa-apa. Atau mereka bertanya, satu dengan yang lainnya punya pendapat yang berbeda, terus mereka menunjuk saya, Pak, Anda ini kan orang pinter, ini gimana penjelasannya, gitu ya. Saya bilang saya juga nggak tahu, ya. Gimana ini ya? Nah, terutama ini, sedikit saya mengetahui, kemarin saya katakan, saya diskusi dengan istri saya katakan, gimana sih kok bisa ya PDI Perjuangan ya, Partai Demokrasi Perjuangan, bisa menentukan presidennya sendiri, berhak menentukan. Dia mengatakan ya karena mereka lebih dari 20%. Saya tanya, 20% dari apa? Waduh, saya juga nggak ngerti, gitu ya. Nah, dari tetangga saya kita berbicara, ya mereka simpang siur ngomongnya, gitu ya. Ya tentunya dengan enjoy ya, pada waktu kerja bakti, gitu ya. Tapi saya tidak terlalu yakin apa yang mereka katakan benar ya. Ya, akhirnya saya mencari tahu ya, apa yang dimaksud dengan 20% tersebut. Ternyata, nah ini kita bahas ini dulu ya. Ya, saya setelah membaca, saya mendapatkan informasi mengenai apa yang disebut dengan
presidential threshold. Ya, ini ada sejarahnya ya. Di sini pada pemilu 2004, wah ini ya, saat itu aturan ambang batas diatur dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003. Wah, saya paling tidak suka baca undang-undang ini, yang penting kepemimpinan. Tapi ini harus saya ketahui juga ya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik, ya, atau gabungan partai politik, ya, yang mungkin disebut koalisi ya, yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional pemilu anggota DPR. Nah, ini yang pernah saya tanyakan sama istri saya. Ini menurut DPR ini DPR 1, DPR 2 atau DPR daerah, saya lupa ya Pak. Ya, ternyata DPR pusat karena kita semua mencoblos itu. Ya. Nah, aturan seperti itu. Ya, kemudian berikutnya menjelang pemilu 2009, aturan presentasi dan presidensial threshold kembali merujuk Undang-Undang Nomor 42, tadi Nomor 42 tahun 2008, diubah lagi. Nah, namanya politik itu ya. Jadi saya tidak tahu ini berubah-ubah terus apa, ya mungkin ada maunya gitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak akan komentar ya. Dan komentar tentang itu terserah mereka ya. Nanti komentar salah lagi jadi masalah ini. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR. Oh, ini lain lagi. Atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Ya, pemilu untuk DPR ya, pemilihan untuk DPR ya. Sementara itu tahun 2014 tidak terdapat perubahan. Ya, namun menjelang Pilpres 2019, ya, aturan presidensial threshold kembali diubah, ya, memakai pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Wah, ini berubah apa lagi nih ya? Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi di DPR. Ini tadi 20% dari suara sah, sekarang 20% dari jumlah kursi DPR. Nah, kita lihat kenapa jumlah kursi DPR ini menarik ini ya. Atau memperoleh suara 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Ya, 25% ya. Nah, saya tidak ingin bahas yang 2014, ya, saya ingin melihat mengacu pada 2019, ya, karena perolehan ini nanti menjadi acuan untuk pemilu, ya, pemilihan presiden, pilpres, ya, 2024. Ya, mengapa? Nah, kita lihat ya. Saya mencoba pengecekan, ya, partai mana yang, ya, ranking partai-partai itu mendapatkan suara itu siapa aja. Ya. Pertama saya lihat di sini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ya, PDIP. Ya. Nah, mereka mendapatkan sebentar ini ya. Dari hasil pemilu legislatif mereka mendapatkan, saya lupa mencatat, sepertinya sekitar 19, berapa gitu ya. Saya kemana baca ya, saya tidak lihat ini ya. Tidak ada ya. Yang nomor dua itu Golkar ya, saya lupa mencatat di sini ya, 14,78%. Gerindra 13,57%. Nasdem 10,26%. Sebetulnya yang menarik ya, yang menarik dari saya itu ya adalah di PDIP Perjuangan, PDI Perjuangan tidak sampai 20% itu ya, 19, berapa gitu ya.
Saya lupa di sini tidak tercatat di sini ya. Nah, tapi gini, ternyata ada suatu aturan ya bahwa partai yang ikut pemilihan umum ya, kalau mereka mendapatkan suara 4% ke bawah, mereka tidak mendapatkan kursi di DPR. Nah, inilah yang menyebabkan saya tadinya bingung ya, tapi begitu saya melihat aturan ini, oh inilah aturan itu ya. Saya ingin menyampaikan tadi ya, mudah-mudahan saya besok dalam itu saya menemukan ya, PDIP mendapatkan 19, berapa persen ya, 6 berapa persen ya dari jumlah suara Indonesia. Ya, saya pikir loh, ini di bawah 20% ini. Ya, saya sempat baca, mudah-mudahan saya salah. Kemudian, ya, karena ada partai-partai yang gugur, ya, jumlah kursi yang ada di dalam DPR, ya itu jumlahnya, ya ini tuh, mungkin ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu, jumlahnya itu 575 kursi. Nah ini, ya begitu partai lain dibuang, 575 kursi ini berarti PDI Perjuangan wakilnya itu ada 22,26%. Nah itu sebabnya aturannya ada bahwa berapa persen ya, kursi yang didapatkan di DPR. Ya kalau di atas 20% ya sudah mereka dapat ya. Kita lihat ya aturannya ya. Yang memenuhi persyarat peroleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 20% dari suara sah secara nasional. Ya, jadi dilihat aturannya seperti itu. Ya. Nah, kemudian waktu PDI mengumumkan ya bahwa mereka bisa bisa menentukan calon presiden sendiri ya tanpa harus berkoalisi, saya mulai berpikir, oh iya, karena dia mencapai 22,26%, di atas 20% dalam hal hitungan kursi. Ya, nah, ini ada beberapa partai ya seperti PSI dan sebagainya itu terbuang ya mereka ya, Partai Hanura, kemudian PBB, salah saya. Nah, besok akan dilihat lagi ya. Tapi yang penting sekarang adalah PDI ya Perjuangan itu sudah menentukan presidennya. Koalisi nanti belakangan. Ya kerjasama itu belakangan. Wah ini maksudnya koalisi itu apa jadinya ya? Karena kebetulan PDIP ini 22,26. Ya, dia menentukan ini. Meskipun 22,26 dia boleh koalisi. Ya tentunya ada suatu kesepakatan. Ya menurut saya itu ya. Saya mau koalisi dengan kamu asal nanti wakil presidennya dari partai kami misalnya. Itu yang sering saya baca. Ya. Kemudian belakangan ya koalisi gitu ya. Nah kita lihat ada lagi pernyataan dari Pak Muhaimin dikatakan ya. Kita akan menentukan capres calon presiden kita, lupa saya, bulan Mei, masih menunggu partai yang bergabung. Ya, jadi dia memang tidak bisa menentukan sendiri, tapi dia menunggu ada yang koalisi. Nah itu. Nah sekarang ini yang dilakukan PDIP adalah menentukan dulu koalisinya belakangan. Tujuannya apa? Nah, itu saya tidak tahu. Ya. Nah sekarang kita lihat dari hasil kemarin. Ini di sini katakan PDIP ya, mulai mencari pendamping Ganjar calon presiden mereka ya. Kita lihat gambar-gambar sini, ini ada Ganjar dan Pak Jokowi, kemudian ini ada Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo dengan keluarganya, ini semua dengan keluarganya ya, makan apa ini ya, sebentar ini.
oh di rumahnya Pak Jokowi di Solo, gitu ya. Terus yang satunya ini lagi ada apa namanya, ini ada calon presiden dari yang dipilih oleh Partai Nasdem, ya. Bukan Partai Nasdem ya, itu koalisi ya. Partai koalisi antara Partai Nasdem, PKS dan Demokrat. Nah ini mereka ini kumpul. Jadi kita lihat dalam koran ini ada seperti ini ya. Nah ini ada banyak komentar di bawahnya ya. Salah satu komentarnya itu diberikan oleh Sekjen PDI Perjuangan ya. Kami akan sampaikan suatu pernyataan terkait dengan tahapan-tahapan lebih lanjut untuk capres yang diumumkan. Kemudian ini ada lagi Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra. Ya. Sesuai hasil Rapimnas, sejauh ini semua kader harus terus memperjuangkan Pak Prabowo jadi presiden. Ya, jadi ini mungkin yang ya tak tahu saya, sehingga Pak Prabowo tidak mungkin dicalonkan di PDI Perjuangan. Ya, kemudian ada Saleh Partaunan Daulay, Ketua DPP PAN. Ya, dia katakan kami masih terbuka dengan semua kelompok. Ya, selalu terbuka, masih terbuka sampai sekarang. Ya, nah itu jadi apa namanya? Mereka masing-masing saling menunggu. Ya. Nah perlu kita lihat sekarang, mengapa seperti itu? Ya. Karena disebut dengan threshold, presidensial threshold itu ada 20%. Berarti kemungkinan calon presiden itu ada, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu ada 5. Ya, maksimum 5. Itu pun kalau 20% itu tepat 20%. Jadi yang saya pikirkan adalah ini paling-paling calon cuma 4 gitu ya. Apalagi kalau mereka ada koalisi-koalisi seperti ini. Ya. Itu 4 pun bisa salah-salah bisa berkurang. Ya. Karena menjadi ya yang ingin saya bahas untuk bahasan selanjutnya adalah mengenai yang disebut dengan KIB dan KIR. Oh, itu menarik gitu ya. Saya tidak tahu. Nah di sini disebutkan ya, peta koalisi bisa berubah. Ya, PAN siap merapat, P3 gelar rapat. Ya, ini semuanya. Ya, Sekjen Gerindra Prabowo calon presiden bukan calon wakil presiden. Wah, ini aneh ini memang itu ya dinamis sekali. Ya. Nah ini saya mendapat komentar dari beberapa teman saya, begitu mereka melihat terus datang, mereka aja bilang, kamu komentar aja di situ, saya bilang, oh enggak, saya enggak bisa, itu saya cuma nonton aja YouTube-nya Bapak katanya. Nah, terus mereka ngomong, terus bagaimana dengan apa namanya KIB dan KIR? Ya, jadi kita lihat di sini, ya, disebutkan KIB, ya, tentukan dukungan lusa. Ya, nah ini akan saya bahas apa itu KIB KIR ya untuk yang mendatang. Ya, jadi supaya nggak bingung, ya pernah itu KIB dan KIR salah satunya itu mereka saya lupa ya diundang oleh Pak Jokowi, tapi di sana Partai Nasdem dan ya dalam hal ini apa Partai Nasdem dan satunya adalah Ibu Mega disebutkan tidak hadir. Ya. Loh ada apa? Gitu. Nah itu adalah bahasan kita selanjutnya. Ya. Jadi tidak usah tahu serius, ya. Terus kemudian tidak usah menyalahkan saya, gitu ya. Mungkin saya salah, ya. Nah, silakan komentar. Ya, terus kemudian nanti kalau perlu kita bahas, ya. Ya sekali lagi saya ingin sekali membuat seperti podcast gitu ya. Waduh, tapi studionya cukup mahal gitu ya. Jadi sangat menarik. Dan etika dalam apa namanya diskusi itu juga harus diterapkan ya. Jangan sampai nanti pada waktu podcast nanti malah jadi berantakan ya. Jadi ada orang komentar tersinggung, urusannya jadi panjang. Ya, saya kira gitu ya. Ya, hari ini yang kita tahu bahwa telah ditentukan calon presiden dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah Bapak Ganjar Pranowo.
ya mungkin nanti ada ada beberapa gambar akan saya taruh di thumbnail saya, ya. Tapi mungkin jelek ya, karena apa? Pada waktu itu saya ambil fotonya itu dari salah satu saluran televisi, ya. Saya ambil fotonya begitu, saya lihat jelek, ya. Saya bilang enggak apa-apa lah. Yang penting terlihat bahwa itu adalah acara penentuan Pak Ganjar Pranowo oleh ketua, diumumkan oleh ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, saya kira itu ya, sampai pada bahasan selanjutnya.